Oke, tadi gue udah sebelumnya di video sebelumnya gue udah bahas tentang Gang Production, history perjalanannya Gang Production. Sekarang gue bareng sama salah satu talent dari Gang Production, yaitu White Wesley. Tepuk tangan. Oke, langsung aja gue mau introduce masing-masing personilnya. Sini ada Kevin, salah satu personil White Wesley sekaligus founder dari Gang Production. Terus ada Greg aka Tomo, terus ada Bagus aka Sugap. Oke. White Wesley. Menarik nih, gue mau bahas kali ini. Kalau sebelumnya di video sebelumnya sempat dibahas perjalanan White Wesley itu secara singkat. Nah sekarang gue mau bahas lebih detailnya lagi. Oke, mungkin boleh diceritain nih gimana sih terbentuknya White Wesley. Kalau yang sebelumnya kan gue tahu awalnya dari UKM Band ya. Yeah. UKM Band di salah satu universitas di Jakarta, yaitu di Quick Kianji. Gue sebut nih universitasnya nih. Di Quick Kianji ada 3 personil. Di video sebelumnya udah sempat dibahas juga. Ada 3 personil, yaitu ada Ari Kevin, Sugap, sama Taji ya di drum ya. Iya. Nah, mungkin bisa lo ceritain lagi nih secara runtut mungkin ya. Oke. Gimana tuh terbentuknya White Wesley? Oke. Jadi dulu kami, gua, Bagus, dan Taji itu satu band di UKM Band di Kwikiangi. Kita sering jadi perwakilan ini ya, kampus kalau lagi ada acara apa gitu. Jadi banyak proyekan bareng gitu lah. Iya, jadi udah bermusik lama lah kami bertiga gitu kan. Sampai akhirnya ya udah kan udah selesai ngampus juga, kita udah punya kegiatan masing-masing. Tapi suatu hari kita emang ketemuin lagi bareng, bikin home production, walaupun emang nggak sama-sama main musik. Yang Bagus juga waktu itu kan sempat punya channel YouTube. Akhirnya disitulah ada kayak keinginan untuk ayo bikin ini yuk, project gitu kan, band Project musik ya? Ya namanya White Wesley. Disclaimer nggak, Taji bukan gue. Iya, jadi Taji ini bukan Taji. Bukan Taji ya. Jadi itu adalah drummer lama. Buat kalian yang tahu dia siapa, tonton sampai habis. Ini bukan Taji sekali lagi. Iya, bukan Taji ya. Ini kan tadi udah di-pronounce aka Tomo ya. Jadi karena gue udah punya bonding lah ya, karena sering main sama Bagus dulu, main musik bareng sama Bagus. Jadi gue kepikiran ya udah yang jadi basis White Wesley adalah Bagus gitu. Nah, untuk dipertemukannya dengan Taji itu tuh lewat si Bagus sebenarnya, nggak langsung lewat gua. Jadi bisa diceritain tuh. Ya waktu itu kebetulan kan biasanya kalau band jadi gitar, bass, berarti kan kurangnya drum nih. Karena kan dia udah sama vokalis kan. Jadi drum yang emang yang ada di otak gue yang pertama ya Taji, karena emang udah sering main bareng kan. Jadi ya udah kenapa nggak Taji aja, kebetulan warna musiknya kan sama juga. Iya, dia kan juga genrenya yang paling cocok tuh sama yang kita mau bikin tuh ya dia gitu kan. Terus juga sebelumnya kan dia ada proyekan sama adik kakak juga kan si Taji. Iya. Gitu. Jadi ya udah Taji, akhirnya ya ada Taji juga mau, ya kayak kita jalan bertiga waktu itu. Jadi awalnya kebentuk White Wesley itu 3 personil ini ya. Jadi ada lo, Taji, sama Sugap bertiga. Karena mungkin udah kenal lama, jadi ngebondingnya lebih gampang. Terus si Taji juga sempet project lo sebelumnya ya, sempet ikut project lo sebelumnya di kakak. Jadi terus gambaran warna musiknya juga sama. Jadi mereka bertiga jalan dulu nih. Nah, selama perjalanan itu udah kebentuk White Wesley-nya ya. White Wesley-nya udah kebentuk. Udah ada original song yang lo bikin bertiga. Udah ada. Oke. Berarti emang lo bertiga udah ngerunning project, udah sempet. Itu udah masuk ke album. Udah masuk album. Udah masuk album. Iya, jadi lo project lo bertiga masih Taji itu udah masuk album. Udah masuk album. Tapi seiring berjalannya White Wesley ini sampai akhirnya lo ketemu Tomo tuh. Nah, justru prosesnya gimana tuh? Tomo pun sebenarnya dari awal juga. Greg tuh dari awal juga sama. Dari gua bentuk sama Bagus,
di situ Greg udah ada, cuma dia sebagai manajer, sebagai manajer yang punya konsep bagus untuk band ini, temanya mau kayak gimana, perjalanannya mau kayak gimana, itu tuh mostly dia yang rancang kayak gitu. Jadi si Greg ini sebagai manajer awal ya. Iya. Emang konsep awal yang mau lo bentuk dari White Wesley itu apa sih? Sebenarnya kalau konsep gue juga nggak terlalu paham, cuman gue kan yang ngerti, gue kan punya background bisnis kan sebenarnya. Jadi waktu itu gue mikir, waktu itu pas gue juga masih punya bisnis sendiri kan, sebelum gue akhirnya bangkrut dan kerja. Apa tuh, lo emang sebelumnya ngerunning bisnis apa? Ada. Gue dulu ada brand sendiri jam tangan, tapi nggak berhasil lah karena COVID segala macam. Akhirnya dari pengalaman gue itu, gue coba pengen bantu White Wesley ini lah, mereka gimana caranya band ini tuh bisa sampai grow, bisa sampai make money segala macam gitu. Cuman gue sendiri nggak punya background musik segala macam, gue juga nggak tahu event-event musik tuh kayak gimana, makanya gue lebih ke bantuin, misalnya bikinin plan selama setahun, terus bikinin semacam bisnis modelnya gitu-gitu segala macam. Dan waktu itu awalnya kita emang pengennya sekedar bikin band yang terus generate audiensnya tuh dari konten-konten di Instagram kayak gitu-gitu. Oke. Cuman ya waktu itu pas kira-kira 6 bulanan kali ya, karena gue udah bisnisnya juga udah nggak berjalan bagus, akhirnya gue cari kerja nggak pulang lagi gitu. Jadi lu terus lepas dari White Wesley? Lepas dulu lah, cuman gue tetap bantu yang sebagai perbantuan aja lah, maksudnya kan tetap support juga kan. Tim support ya? Support lah. Iya. Tim support. Oke, jadi konsep awalnya bukan konseptor ya, lebih ke maintenance buat bandnya kali ya. Lebih maintenance bandnya adalah si Tomo ini. Awalnya berarti lu sebagai manajer awal ya. Yeah. Nah, terus sampai akhirnya lu masih inget gak sih, Gre, tahun kebentuknya White Wesley ini berarti pas masa-masa Covid atau sebelum Covid? Setelah akhir Covid. Akhir Covid itu 2022. kebentuk. Oh, jadi White Wesley itu tahun official kebentuknya tuh di 2022. Betul. Itu udah dengan original songnya mereka udah punya ya. Yeah. Album pertama lu udah ada ya? Udah. Oke. Materinya udah ada. Oke. Nah, sampai sekarang sekarang di sini Gregi sebagai drummer ya. Iya. Nah, sampai sekarang Gregi jadi drummer tuh perjalanan kayak gimana tuh? Nah, ini agak panjang ya. Agak panjang sebenarnya. Sampai dia belum jadi official member jauh. Karena kan emang yang namanya nyari drummer susah ya. Ini sudah diakui dari beberapa band yang lain ya. Drummer itu susah. Gitu kan. Boleh ditanya sama teman-teman kalian yang ngeband juga boleh. Itu namanya drummer susah. Pertama Taji kendalanya waktu itu dia emang udah mau fokus sama dunia kerjanya. Iya, sama dunia kerja sama ya keluarga kecilnya lah. Iya. Kita membangun keluarga kecil, mau merit. Oke. Jadi memutuskan untuk keluar dan digantilah ada waktu itu teman dari itu teman SMA, cuma dia senior sekolah. Senior di SMA ya. Iya. Ya itu namanya Abraham. Ya sebut AB lah. Kita panggilannya AB lah dia. Nah, kita selama beberapa bulan sama AB tuh. Sampai akhirnya ya emang ada kendala juga ya. Jadi akhirnya mau nggak mau kita juga harus cari drummer lagi. dan ujung-ujungnya ya orang-orang terdekat juga. Yang paling dia ada di dekat. Tapi sebenarnya perjalanan maksudnya panjang dari segi guanya ya. Gue dulu kan dari SMA gue juga sebenarnya udah main drum kan, cuman dari segi kapasitas gue bermain, skill bermain tuh emang nggak bagus-bagus amat lah. Sama gue juga. Iya, Sama aja. cuma waktu itu kan basis nggak ada yang lain nih. Kalau drummer kan ada tadi. Jadi emang waktu itu gue juga kepengen belajar drum lagi. Sambil gue kerja itu gue belajar drum lagi, dan karena gue belajar drum, terus gue bikin konten, cover segala macem, terus ya gue sambil belajar drum, gue teman sharing gue kan itu si Ari kan. Jadi akhirnya mungkin dia juga ngeliat progres gue gitu. Jadi
dan kebetulan dekat serumah kan, jadi ya dikasih offer lah gue untuk kebetulan jadi juga drummer. formasi drummernya lagi kosong ya. Iya. Tapi gue ditawarin pas masih ada si Abe karena waktu itu kan Abe mau Dia mau jadi gitar, dia Oh. gitaris juga kan soalnya. Jadi sebelumnya gitaris, cuma karena pas itu Butuhnya drummer jadi drummer. drummer. Nah, terus sekarang formasi yang paling baru ini ya, bertiga nih, Gregi sebagai drummer ya. Oke. Masuk ke album pertama kalian yang bertajuk Seed, ya kan? Iya. SEED. Bacanya Seed bener ya? Ya, sih. Pelan-pelan gue bener ya? Oke. Ah, akhirnya kalian mutusin nama Seed ini nih, itu awal yang mencetuskan namanya siapa tuh? Kalau mengutip mungkin gue pribadi, tapi gue lihat nama Seed itu dari narasinya yang Greg buat. Jadi Greg buat narasi soal apa namanya, album ini tuh bercerita tentang apa, lagu ini ceritanya tentang apa. Jadi kita Ada di lagu. ada Nama lagu, Seed ini ada di lagu. Oh, lagu yang lagu single yang judulnya Born Winner, Born Winner. Track paling terakhir itu ya. track paling terakhir. Jadi coba bisa diceritain ini apa namanya Born Winner singkatnya. Born Winner tuh, jadi Born Winner ini gue nulisnya waktu itu terinspirasi dari ini sih, keluh kesah aja kita sebagai manusia. Kita kan dari dulu selalu didoktrin kalau kita nih udah bisa lahir aja tuh kita udah jadi pemenang gitu. Kita jadi sel pemenang gitu segala macam. Tapi faktanya lu masuk ke dunia, lu senggol kanan kiri lagi, sikut-sikutan lagi bos. Lu Kompetitif ya. iya kompetitif kan, maksudnya butuh mental yang segitu kuatnya untuk lu bisa survive di dunia yang sekarang ya. Makanya pada waktu itu gue sih mengajukan pemikiran kalau kayak gue kurang setuju nih kalau misalnya kita tuh disebut sebagai pemenang dari kecil. Benih ya. Iya, karena Benih itu sebagai pemenang. pada prosesnya ya lu akan banyak jatuh, lu akan banyak kalah juga gitu sebelum ya kalau emang lu mau disebut pemenang pada akhirnya ya, cuman pada prosesnya kan lu banyak jatuh, lu banyak gagal juga, lu banyak kalah juga. Dan ini sebenarnya kalau menurut gue ya bikin orang tuh jadi selalu memandang sebuah kegagalan tuh ya nggak berarti apa-apa gitu. Padahal kan harusnya kalau lu bisa cari balance-nya antara mentalitas pemenang dan lu tahu kapan harus belajar dari kekalahan, dari kegagalan, ya justru itu yang bikin lu bisa berproses jadi pemenang gitu. Gila, sedalam itu makna album pertama kalian. Iya. Gila, gue baru tahu nih. Bener-bener 200 ya. Gila, sedalam itu ya. Jadi Seed itu menceritakan ini ada di lagu-lagu kalian juga nggak? Maksudnya berkesinambungan nggak sih lagu-lagu kalian sama salah satu lagu Seed ini? Berkesinambungan semua. Kalau yang gue jadi di video sebelumnya gue udah sempet nanya sedikit nih tentang salah satu singlenya itu About Me sama Another Day ya. Iya. Jadi itu kan lahir dari keresahannya Ari. Dia menceritakan kalau yang About Me itu yang tentang lo punya problem, cuma lo nggak pengen orang lain buat gue pengen lo dengerin aja gitu ya. Iya. Nggak butuh nasihat orang lain. Butuh nasihat orang lain. Iya. Kalau yang Another Day itu bicara tentang setelah kita di fase yang nggak butuh nasihat orang lain, lagi menikmati, kita lagi sakit hati, itu kita akhirnya sadar kalau kita juga harus punya harapan bahwa suatu hari nanti tuh bakal ada titik terangnya. Oke, jadi nyambung nih sama Seed tadi yang bahwa born winner. Bahwa manusia itu, benih itu bukannya sebagai pemenang di awal, tapi in real life masih banyak yang harus diperjuangkan ya. Itu tentang beberapa single kalian. Kalau ada single ini nggak sih dari keseluruhan single kalian tuh yang paling ada biasanya kan kalau gua boleh mencuplik ya atau dari reference musik
kayak Peter Pan pada zaman itu ya. Itu kan emang jiwanya di Ariel nih, kayak lirik dan segala macem gitu kan, didominasi sama Ariel bahwa sampai banyak orang yang bilang, ini opini gue ya, sampai banyak yang orang bilang kalau Peter Pan itu lahir ya Ariel itu, jiwanya di Ariel. Nah kalau di White Wesley ada yang mendominasi nggak kira-kira dari lirik, dari warna musik dan segala macamnya? Sebenarnya enggak sih, karena kan lirik juga nggak sepenuhnya gua, nggak sepenuhnya dia, nggak sepenuhnya bagus juga. Jadi malah justru main album liriknya dari Greg ya kan. Terus ya karena kita juga punya keresahan masing-masing dan kita juga mau nuangin itu di dalam album ini gitu kan. Sampai akhirnya ya kayaknya sih nggak ada yang mendominasi ya. Cuma karena terlihat mungkin gue frontman atau apa, kesannya mendominasi, padahal enggak sih. Padahal track paling menjual pun juga bukan dari, bukan salah satu dari kita. Bukan salah satu dari kita, track yang paling menjual pun dari senior kita di kampus. Iya. Yang salah satu lagu Love Struck gitu? Bukan, Full Me judulnya. Full Me. Full Me itu yang sempet yang tapi kalau dari gue ya, ini opini gue lagi, balik ke opini gue. Kalau kalian belum dengerin lagu White Wesley, mending kalian dengerin. Cuma kalau dari gue paling seneng lagu Love Struck sama Another Day. Kalau gue Love Struck sama Another Day kalau gue. Cuma boleh diceritain nih, kayaknya menarik nih. Full Me juga enak cuy. Kalau Full Me itu sendiri gambarannya kayak gimana sih liriknya? Jadi kan tadi lu sempat ngetik lu suka Love Struck kan? Yes. Jadi Full Me itu adalah cerita kedua dari Love Struck. Oke. Jadi kan Love Struck kan jalan ceritanya dia craving for her ya kan, craving for orangnya HTS terus menaruh cewek itu. Segitu cintanya. Terus kalau yang Full Me itu akhirnya dia sadar setelah dia yang terlalu memperjuangkan, kayaknya gue ngerasa bodoh banget deh sama hal ini, jadi mending gue relain dia cabut aja gitu. Sadar akhirnya akan kebodohannya sendiri. Iya, itulah Full Me gitu. Oke, itu gambaran dari beberapa lagunya White Wesley. Buat lebih detailnya kalian langsung dengerin lagunya. Ada di platform apa sih? Semua udah ada ya? Semua platform kesayangan kalian. Semua platform kesayangan. Nah, terus jadi White Wesley ini band seserius itu pernah, ini sebelum Gregi ngisi ya. Sebelum Gregi ngisi, mereka sempet ngadain showcase ya buat album pertama kalian ya. Nah, perjalanan showcase kalian itu kayak gimana sih? Gue pengen tahu juga nih. Karena gue belum tahu kan showcase itu kayak gimana, ada kendalanya kah, ada senengnya pasti dibalik itu. Terus kira-kira kalian tuh ngejar profit apa ngejar biar banyak orang yang dengerin lagu kalian nih gitu? Mungkin sebelum ke cerita showcase, tadi kan lu sempet nanya kan genre kita apa? Karena kan pasti banyak yang tahu sebelum dia lebih dalam kenal tentang kita, pasti ditanya genrenya apa. Itu. Karena kan orang pasti genrenya beda-beda. Boleh ceritain kali genrenya apa tuh? Oke, jadi genrenya White Wesley tuh sesuai namanya ya, white, luas. Jadi kita cari juga genre yang fleksibel, karena juga referensi kami sebagai personil juga beda-beda nih. Yang satu sukanya apa, yang satu sukanya apa, segala macam. Jadi akhirnya kita harus nyari jalan tengahnya, yaitu popang. Alternatif rock dan alternatif pop. Alternatif rock sama alternatif pop. Iya. Jadi popang enggak ya? Popang enggak. Apa referensi musik? Coba kita suka popang juga. Suka popang. Dia tuh suka popang yang pangnya kental. Kalau gua suka popang yang popnya kental. Tetap beda tuh. Soalnya kalau dia kan lebih ke yang all time low terus FJR gitu kan. Kalau gue yang soft, classical plan gitu kan. Kalau lu suka popang enggak, Gre? Suka dia. Dia metal dia. Lu metal ya. Lu apa tuh yang pakai topeng? Slipknot. Ya, tapi gue suka post rock juga, kalau yang slow gitu. Post rock tuh orang-orang yang demen ngepost lagu rock gitu. Iya, post rock anjing. Genre baru ya anjing, post rock. Itu ya, jadi kalau berarti referensi musik beda-beda. Iya, beda-beda. Sampai akhirnya lo nyatuin buat di White Wesley ini genre apa yang lo
Akhirnya kita yang paling fleksibel adalah alternatif pop dan alternatif rock gitu loh. Sebenarnya balik lagi ke sama lagi aja udah. Ujung-ujungnya dia berubah, gue juga berubah. Karena kan emang kadang kita ngikutin apa yang orang sekitar kita lakuin gitu kan, bukan yang maksudnya FOMO, cuman kan karena sering kita terbiasa sama itu kan lama-lama dia jadi nyangkut di kuping ya. Iya, dia kan lebih sering yang ngulik lagu-lagu baru. Kebetulan yang karena gue dekat sama dia, gue juga denger nih, maksudnya apa yang dia denger itu gue denger gitu kan. Nah nyangkut juga gitu, ya udah jadi. Terus juga menurut gue kan di situ emang band yang kita fokus di situ, maksudnya yang bener banget kita idolain gitu kan. Emang gampang juga gitu loh, yang isi lah. Apa tuh band apa? Yang nggak terlalu susah, tapi ternyata kan produksinya susah. Gini, jadi kita kan beda preferensi sampai akhirnya kita punya satu band yang kayaknya kita bertiga tuh emang sama-sama suka. Ya, salah satunya adalah The 1975. Kayak gitulah. Ya karena juga mereka kalau dilihat genrenya macam-macam juga ya. Sealbum ada yang mereka tiba-tiba ngerok banget, ada yang tiba-tiba post rock juga, ada yang tiba-tiba Post rock, punk dikit, elektronik gitu-gitu. dia include semua genre ya. Oke, jadi genre musik White Wesley adalah alternatif ya. Musiknya alternatif ya. Jadi bukan indie ya guys. Ya kata lainnya indie sih. Iya, kata lainnya. Jadi sebenarnya musik tuh nggak perlu terlalu dikotak-kotakin genre. Iya sih. Soalnya kan kita ekspresi kan. Kita sih satu hal yang kita sama-sama ini sih, kita sama-sama suka eksplorasi musik sebenarnya. Jadi ya mungkin kalau didengar dari album satu seperti itu, tapi nanti mungkin di project-project berikutnya belum tentu sama persis gitu, karena kita juga suka explore musikal yang lebih luas kan. Jadi ya takutnya nih kalau dibilang genre tertentu, nanti begitu orang tahu genre kita A, ekspektasinya A doang, padahal kita banyak musikality yang lebih luas juga gitu kan. Explore. Karena dulu pas kecil disukinnya Dora mulu. Dora di Explorer. Oke, jadi balik lagi ke namanya White Wesley, White luas ya. Jadi menggambarkan genre mereka juga yang luas, nggak dikotak-kotakin. Kalau statementnya Tomo tadi nggak dikotak-kotakin ya. Jadi lo senang mengeksplor. Jadi senang dieksplor ya, semuanya dieksplor, cobain. Ntar berarti di album keduanya ada genre metal dong lo masukin. Terlalu melenceng. Terlalu. Album kelima kan. Lebih tepatnya mungkin kita nggak sanggup ya. Ya kalaupun ada metal ya dia sendiri main. Solo ya, solo. Oke, itu bicara tentang genre. Baik lagi, ini sempat gue singgung, mereka udah sempat bikin showcase ya. Ya. Tuh boleh ceritain tuh. Oke, karena showcase mungkin menurut kita adalah suatu goals ya, bukan yang kayak kita pengen nyari uang atau mau nyari terkenal. Mau nyari terkenal juga nggak bisa dari situ juga gitu. Cuma mungkin kalau mau nyari channel bisa. Jadi kayak kita kan udah rilis album, kita udah main di beberapa titik juga. Kayaknya nggak afdol kalau kita nggak bikin showcase-nya untuk menutup perjalanan seat-nya lah. Gak punya state sendiri ya. Karena pandangan gue waktu itu kan mungkin kayak yang dia sering bilang, maksudnya kalau udah showcase tuh udah official gitu, maksudnya album ini nih mungkin gitu kan. Udah emang goals berarti bener. Iya, goals. Showcase tuh kebutuhan kita sebagai goals. Jadi di showcase itu kita waktu itu yang menyelenggarakan ya sebenarnya White Wesley juga, cuma dinaungi Gang Production ya, karena orang-orang di sekitarnya adalah orang-orang Gang Production gitu kan. Kita juga waktu itu untungnya juga banyak yang support kan. Iya, banyak yang support dari juga. Keluarga, dari teman-teman sekitar. Terus juga kita waktu itu ngundang beberapa band yang kita kenal juga ya. Iya. Di situ ada siapa aja waktu itu, Pendekar Musik. Ada Pendekar Musik, ada Amir, dia rapper. Kalau Pendekar Musik tuh Popang. Terus ada My Sweet Loretta. My Sweet Loretta itu shoegaze. Sama Mahabodi. Itu rock and roll. Kan? Sama banget Banget ya. As opener mereka ya. As an opener. Tapi kita juga nggak nge-treat mereka sebagai opener banget yang kayak yang paling ditunggu-tunggu tuh White Wesley ya, enggak, karena kita juga ibaratnya berbagi stage ya. Iya, benar. Karena mereka ngundang audiensnya mereka masing-masing dan kita juga jadi saling
Jadi audiens mereka saling berbagi tahu, oh gue jadi tahu musisi ini, musisi ini, jadi saling kolektif. iya, saling support audiens lah, berbagi audiens. Oke. Gitu. Itu ya. Jadi mereka akhirnya goalsnya mereka yaitu bikin showcase buat melegalkan mungkin ya kalau gue bilang melegalkan, mengesahkan akhirnya terbentuknya nih White Wesley. Nah, bikin showcase itu nggak gampang lah ya. Ada sampai ke bentuknya showcase itu, lo masih inget tempatnya di mana? Masih di Cikini. Di Cikini. Nah, sampai akhirnya lo ngebentuk showcase pasti ada dong kendala-kendala yang lo alamin waktu itu. Boleh lo ceritain nggak? Buat mereka-mereka nih, mungkin ada musisi-musisi baru yang mau bikin showcase juga mungkin. Iya. Kendala pertama yang pasti tempat ya waktu itu ya. Sebelum ketemu tempat yang Cikini itu ya. Tempat, sampai akhirnya ada salah satu temen yang emang berbaik hati, kayak, ini gue punya tempat ini, gue biasanya bikin acara musik nih di sini. Cuma karena lu teman, nggak apa-apa lah, kalian bikin di sini, sharing profitnya by order minuman mereka, kayak gitu gitulah. Dipermudah. Di kafe. Di bar. Oh, di bar. Di bar. Nah itu kalau dari segi tempat, tapi kalau dari segi tim, karena kita nggak pakai event organizer, akhirnya kita bentuk sendiri. Itu yang susah. Kita talent, kita juga IO-nya juga lah ya. Jadi mau nggak mau kita ya trial and error, apa aja yang dibutuhin di biasanya event organizer dalam membentuk acara gitu. Itu persiapan lo sampai ke showcase itu berapa lama tuh? Setengah tahun nggak sih? Enggak ya? Nggak, maksudnya dari sampai yang tercetusnya showcase sampai ke akhirnya bisa jadi itu berapa lama? Ya setengah tahun. Setengah tahun bener ya? Iya beneran setengah tahun. Setengah tahun. Karena emang maksudnya dari jarak segitu juga susah banget, udah nyari orangnya susah, niatnya juga naik turun. Karena kan namanya kita punya kesibukan masing-masing, kan ada aja capeknya, ntar tiba-tiba ada yang marah, tiba-tiba ada yang nggak sepaham gitu kan, jadi gampang kesenggol gitu kan. Jadi ya ujung-ujungnya ya alhamdulillah puji Tuhan kita tersampaikan. Itu formasi lo di showcase waktu itu masih dengan Abraham. Oh, iya. As a drummer. AB as a drummer ya. Oke. Jadi showcase. Dia masih jadi kameramen nih. Dia tapi bantu juga. Masih jadi konten kreator ya. Tetap ada dia. Tetap ada dokumentasi. Oke. Itu jadi serumit itu karena memang kalian showcase ini berjalan ya bener-bener WW sendiri ya. Iya. WW sendiri. Jadi benar-benar semandiri itu ya. Tapi mandirinya bukan dalam kutip kita sendiri banget ya. Akhirnya sampai orang terdekat kita juga empati banget, dan gue mau nih jadi tim untuk suksesin acara showcase ini. Akhirnya mereka ya memvolunteerkan dirinya gitu. Ya makasih banget sih buat mereka semua. Oke. Jadi goals kalian udah kecapai di album pertama. Udah punya panggung sendiri, udah bisa dibilang profesional lah ya, sebagai musisi lah, sampai punya panggung sendiri. Nah, berarti kalian udah seserius itu dengan formasi yang sekarang ini nih. Rencana album kedua udah punya materi atau? Materi udah ada. Cuma sebenarnya ada keresahan baru. Oh gitu. Udah mau jadi sebenarnya. Ini boleh dibuka? Boleh lah. Boleh. Jadi baru-baru ini kita emang habis kena musibah. Device kita yang untuk ngerjain album hilang. Sebenarnya nggak device kita doang sih, device yang nggak untuk ngerjain album kayak barangnya Greg, barangnya Sugap juga ada yang jadi masing-masing personil kehilangan gitu. Iya, masing-masing personil Kemalingan kita. Base camp White Wesley Kemalingan. Kayak gitu. Jadi akhirnya kita jadi postpone dulu nih albumnya karena materinya juga hilang ya. Salahnya kita nggak bisa, kita nggak backup di online karena udah nggak muat lagi juga ininya.
memorinya. Kayak gitu sih. Oke. Berarti kalau di album kedua lo nanti dengan formasi lo yang sekarang, kalau sebelumnya di album ke-1 kan dengan drummer yang berbeda-beda, itu kan mereka punya warnanya masing-masing. Iya. Nah, kalau di album kedua lo nih, kira-kira dengan adanya Greg, dengan adanya Tomo, Dengan adanya Greg justru Karena kita juga udah sinkron sih bertiga. udah sinkron bertiga karena apa namanya, dan terutama Greg yang sekarang bukan gue membandingkan dengan drummer sebelumnya. Drummer yang sebelumnya kan masuk ketika materinya udah ada, jadi mereka Cenderung pasif lah. cenderung cenderung nerima udah materi aja. iya, gitu nerima ya. materi yang udah ada, jadi tinggal pelajarin aja. Nah kalau yang ini kan kita benar-benar creating something new, jadi Gregi dengan referensinya dia supaya Semua kayak terlibat gimana. lah kalau untuk kali ini. Iya, untuk album 2 ini. Oke. Jadi bakalan ada album kedua. Kira-kira kapan nih berarti bakal lo rilis lagi nih? Kita sekarang udah mulai produksi lagi, Produksi ya kan? lagi. Karena puji Tuhannya kita udah ada lagi lah device-nya, jalan keluar lah. device-nya lagi udah jalan keluar lagi. Semoga tahun depan kita bisa melaksanakan ini. Soon ya, ditunggu ya buat lo ada punya ini gak sih nama fans? Enggak sih, belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Nah, gue mau bilangnya apa ya nama fansnya? Mungkin ada lah yang bagus lagi satu lah dari teman lo itu. Apa? Apa Wesley Lisius. White Label mungkin. Wesley Oke. Lisius. Jadi buat pendengar musik yang udah dengerin White Wesley sebelumnya, bakalan ada buat album keduanya. Ditunggu aja. Oke. Selanjutnya nih, kira-kira ada plan apa nih buat White Wesley ke depan? Mungkin lo ada ngadain tour mungkin, atau lo punya project baru, mungkin lo pengen lo punya panggung sendiri mungkin, gimana? Di plan plan kedua kita pertama kita utamain rilisan ini dulu, rilisan album 2 ini dulu. Nah di setelah perilisan kita udah sempat ngobrol juga ya waktu itu ya. Setelah perilisan tuh emang kita rencananya emang bener-bener mau gemborin album ini, promosiin secara online sama Offline. nyari titik di mana kita bisa Intinya sih bisa delivery ya. Goal jangka panjangnya sih kita pengen showcase album kedua ya. Iya. Dan mungkin kalau bisa di lebih dari satu tempat itu keren kan. Iya. Cuman ya kita lihat progresnya juga nanti gimana. Cuman ya goal jangka panjang kita sih album kedua, terus pengen showcasein album kedua. Oke. Tapi Jadi kalau project jangka pendek ya itu dinamis kali ya, jadi tergantung spontan. spontan. Karena ada lah beberapa plan, cuman kayaknya emang belum planning dengan baik juga, jadi belum bisa. Karena mungkin kita lagi masa recovery dari Iya. kejadian yang tadi kita cerita ya, jadi kita harus lihat nih realistisnya kayak gimana untuk tahun besok gitu. Oke, jadi next planningnya bakalan yang paling lagi dikejar buat album keduanya ya. Iya, album kedua. Rilis album kedua, terus turnya buat album kedua ya, showcase keduanya di album kedua. Iya. White Wesley. Oke, mungkin segitu aja buat White Wesley hari ini. Jadi bincang-bincang kita hari ini cukup sampai di sini guys. See you. Lu nggak mau ditanyain balik Tanya apaan? tentang lu? udah close. Lu nggak jadi nanya Picasso kan? Wah iya ya. Gimana ya? Tadi katanya mau nanya Picasso.